Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Jumpa lagi di General Reading ya. Apa kabar, bosku? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Amin. Tercapai apa yang menjadi cita dan cinta ya. Dan bagi yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang menemukan problem hidup, semoga segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Ya, tetap di General Reading. Semoga sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala atau menurut keyakinan kalian semua ya, dimanapun berada. Ini adalah General Reading, bacaan secara umum, energi tarik secara acak, jadi bisa resonate, bisa tidak. Ini yang akan segera dia sampaikan untukmu sebelum tahun ini. Jadi dia akan menyampaikan sesuatu sebelum tahun ini ya. Sebelum tahun ini maksudnya jadi sebelum tahun ini apa ya, bukan kemarin, maksudnya sebelum akhir tahun ini, maksudnya seperti itu ya. Oke, kita akan lihat apa sih yang sebetulnya ingin disampaikan ya. Cukup untuk sebagai clue saja, gambaran saja, sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, tidak untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Ini yang akan segera dia sampaikan untukmu sebelum akhir tahun ini. Fokus ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan. Apa yang kamu pikirkan atau kamu membayangkan apa setelah mendengar judul ini gitu ya kan. Oke. Ini yang akan segera dia sampaikan untukmu sebelum akhir tahun ini. Sebelum akhir tahun ini, kira-kira apa? Ya, tetap fokus. Di sini ada yang disebut the hermit, isolasi diri atau merenung ya. Dia selama ini lebih banyak merenung, lebih banyak menyendiri, nggak golek pacar lagi gitu maksudnya. Menyendiri atau sendiri atau merenungkan tentang dirinya ya, khususnya dan umumnya untuk pasangan hidupnya atau pacarnya atau intinya pasangannya. Jadi sini kita pegang adalah kamu dan dia. Gitu. Kita lihat lagi. Apa kira-kira yang disampaikan? Kok kenapa dia sampai merenung seperti itu? Sampai mengisolasi diri, menenangkan pikiran. Apalagi lebih baik, lebih tepatnya kayak orang yang bersemedi ya. Masuk nggak anda sama introspeksi diri? Di antaranya juga ada di situ ya. Tapi jadi lebih tegas ya, suka menyendiri atau merenung atau lebih merenung ya, lebih ke merenung ya gitu. Untuk meyakinkan dirinya sendiri tentang perasaannya ke kamu selama ini. Mungkin selama ini kamu juga ngerasa bahwa hubungan ini nggak yakin akan sampai ke jenjang yang seperti kamu inginkan, karena dia sendiri mungkin masih belum punya jawaban yang tepat untuk hubungan ini ya. Jadi makanya di sini dia ingin sampaikan, insya Allah sebelum akhir tahun ini bisa menjawab semua pertanyaan atau tujuan daripada hubungan ini, seperti itu terlihatnya ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Kita lihatlah lagi. Ini yang akan segera dia sampaikan untukmu sebelum akhir tahun ini ya. Tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau yang selama ini kamu sampaikan. Hubungan ini mau dibawa kemana sih mas gitu. Kita itu ada tujuan enggak sih mas gitu. Atau kamu kapan menikahi aku? Di antaranya seperti itu ya. Ya mungkin kemana ya, komitmen pacaran seperti itu ya. Mungkin gitu ya. Tapi di sini terlihat bahwa dia ada tujuan dari hubungan itu. Ya walaupun masih di dalam renungannya ya, kan dia harus meyakinkan diri juga di sini, ya kan?
mungkin komitmen pacaran, terus kemudian kamu mempertanyakan bahwa hubungan ini sebetulnya mau mengarah kemana gitu, cuma sekedar pacaran aja atau ada tujuan. Nah, dan itu yang membuat dia agak sedikit kebingungan mungkin ya. Dan kemudian biasanya sih kalau kita nggak dikasih jawaban dan nggak jelas tujuan hubungan, juga kita juga sebagai pasangannya males ya kan, karena membuang energi, membuang tenaga ya kan, kayak gitu. Itu kamu yang nggak mau gitu loh, dan memang kamu nggak mau gitu ya kan. Di sini terlihat juga bahwa dia tuh sebetulnya lebih dibilang ke sosok yang bertanggung jawab ya, bukan sosok yang suka udah selesai terus tanpa tujuan gitu. Memang dia sepertinya terlihat santai sih, tapi dia mempertimbangkan juga di sini ya. Sepertinya santai, tapi dia cukup mempertimbangkan hubungan ini gitu, sehingga dia sudah harus meyakinkan dirinya hubungan ini mau dibawa kemana. Nah, jawabannya nanti di akhir tahun dia akan mengatakan ya, kira-kira dia mau mengatakan apa. Nah, di situ yang harus kamu tahu di sini, yang akan gue sampaikan sebagai sarana antisipasi, motivasi, dan belajar. Karena selama ini kan nggak ada kepastian Dondes ya, makan aja, jalan-jalan aja, minum-minum aja, sepertinya meyakinkan gitu loh. Kalau ditanya tuh, iya aku serius, tetapi nggak ada pergerakan, cuman di bibir aja, hanya di mulut aja, yang membuat terkadang kita sebagai pasangannya bingung gitu loh ya. Ditanya oke, mau nikahin aku, Iza, hubungan ini serius atau enggak serius, tapi prakteknya tuh enggak, semakin waktu itu enggak ada gitu. Sudah hampir setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh ya cuma nanti aja, belum siap, tapi aku serius sama kamu, kan jadi pegel gitu kan. Nah, di sini dia mungkin kamu juga mulai sedikit menarik diri, atau lebih sedikit berubah, sehingga membuat dia harus berpikir gitu ya. Dan dia memang betul-betul merenungkan dengan apa yang terjadi, bahwa kamu menunggu jawaban itu, yang membuat ya sedikit banyak agak berubah juga sih gitu kan. Tapi di sini nanti akan terjadi, awalnya sih nggak cocok aja, apaan sih gitu, maksudnya ya suka sama suka aja sih enak aja suka sama suka ya. Jadi dia juga ngerasa akhirnya perubahan itu terlihat banget oleh kamu gitu. Sebetulnya itu menyangkut harga diri maskulin sih, kalau ditanya tentang hubungan itu mau dibawa kemana. Masalahnya kan tanggung jawab ya, kalau kayak kamu gitu sebagai feminim misalkan gitu ya, nggak terlalu ini banget sih, nggak terlalu besar tanggung jawabnya untuk ditanya serius atau tidak. Itu kan semua kan tergantung dari maskulinya ya kan, tergantung dari maskulinya. Kita mau bilang serius kalau dia nggak serius, karena apa, semua kan kembali pada maskulinya, bukan pada kita, karena kita bukan penanggung jawab setelah hubungan itu menjadi sebentuk serius atau sebentuk nahkoda rumah tangga gitu. Itu kan jatuhnya ke maskulin ya, karena ini dia berpikir gitu loh ya. Jujur dia memang belum siap sih ya, belum siap, tapi dia ngerasa kalau sama kamu tuh ada chemistry yang besar gitu, nyambung, segala nyambung. Itu intinya, kalau hubungan itu kan, menjalin hubungan itu kan yang paling inti kan adalah komunikasinya itu bisa ketemu gitu ya. Kalau udah dari cara komunikasi aja udah nggak nyambung ya, bagaimana mau menuju ke arah serius ya kan. Nah, di sini dia makanya kadang merenung, meyakinkan diri untuk hubungan ini mau dibawa kemana, karena selama ini dia memang belum bisa memberikan kepastian yang benar-benar pasti, hanya sekedar menjalin hubungan saja ya kan. Dan di sini dia mencoba untuk memikirkan gitu. Sebetulnya dia itu ada kayak macam kekhawatiran juga sih, kebingungan ya,
kayak ada kebimbangan gitu untuk menentukan sikap, meninggalkan kamu atau memberikan kepastian yang betul-betul kamu tunggu gitu. Jadi dia sendiri juga dalam kebimbangan, dia sendiri juga dalam keadaan bimbang seperti itu ya. Makanya dia butuh waktu ya, butuh waktu. Tapi aku juga setuju sih, kamu kalau sebagai feminim ataupun maskulin ya, nggak terfokus pada feminim aja, maskulin pun seharusnya memang kalau menjalin hubungan itu yang kita tantang itu hubungan ini mau dibawa kemana gitu loh. Kalau cuma buat suka-suka happy-happy mah ya nggak usah menjalin sebuah komitmen, mending temenan gitu ya kan. Kalau belum berani maju untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu levelnya hubungan adalah pernikahan, ya nggak usah punya pacar dulu ya kan. Kalau kamu masih belum sanggup ya temenan aja. Jadi tidak ada yang merasa berharap dan tidak merasa diharapkan seperti itu. Makanya kamu harus hati-hati. Seandainya kamu menjalin hubungan dan kamu bertanya tentang hubungan ini mau dibawa kemana, tetapi dia selalu mengalihkan pembicaraan ke arah yang lain atau membelokkan ya, seolah-olah itu mengalihkan ya untuk pembicaraan yang kamu pertanyakan, lebih baik kamu untuk memikirkan atau untuk mempertimbangkan kembali hubungan ini. Apapun alasannya, Des, apapun alasannya. Belum kerja jangan apa pacaran kayak gitu. Jangan mau pacaran sama orang nganggur ya. Yang pusing kamu sendiri nanti ya. Apalagi jangan pernah menjalin hubungan atau berkomitmen pacaran dengan orang yang notabene bilangnya belum siap. Pastikan kalau belum siap jangan pacaran. Bilang kamu ke dia, kalau belum siap pacaran, belum siap menikah, jangan pacaran. Karena ending dari sebuah hubungan atau pacaran itu adalah menikah. Jangan buang-buang waktu percuma, ya kan. Apalagi kalau feminim ya, feminim itu kejar deadline. Karena bagi Gonda sendiri, kalau menikah itu bukan sekedar senang-senang atau membayangkan bahwa kita ada yang bertanggung jawab, kita ada yang melindungi, bukan. Tapi disitulah sebagai feminim dimulai ibadah fisik, mirip ibadah fisik ya kan. Dari selesai menikah itu kita udah mulai harus ya melayani suami, kalau punya anak ya anak ya, pokoknya segala sesuatu menggunakan fisik kita, kesehatan kita, kecuali selain ya, bukan kecuali tapi selain dengan pikiran kita juga dengan fisik kita. Jadi kalau kamu cuman pacaran yang notabene dia bilang belum siap, pertimbangkan. Karena kalau laki-laki atau maskulin salah memilih istri, itu istri masih bisa diperbaiki, dikasih tahu, dituntun sama suami. Tetapi kalau seorang wanita salah memilih pasangan hidup atau suami, penderitaannya seumur hidup, kecuali kamu berani meminta cerai, iya kan, seperti itu. Jadi kita harus memikirkan diri kita juga, jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri bahwa punya pacar tuh indah, ada yang melindungi, punya suami itu ada yang melindungi ya. Kalau belum sanggup, mending temenan saja. Kalau belum sanggup untuk ke jenjang yang lebih jauh gitu, ya kan. Nah, orangnya seperti itu. Nanti tapi seiring dengan berjalannya waktu, semua akan menjadi lebih baik. Ya di sini akan menjadi lebih baik. Ada Underwood, kalaupun nanti putus pun hubungan ini akan terhubung kembali. Ya, cuman ini saat ini mungkin dia lebih ke merenung atau mungkin butuh waktu jeda ya, seperti itu. Tetapi belum putus ya, seperti itu. Dan terlihat juga di sini bahwa kamu itu terlihat olehnya itu kamu tuh kayak apa ya, kayak penyemangatnya, tetapi memang hubungan ini stuck, tidak
tidak ada pergerakan ya, kecuali cuma pacaran, makan, minum, atau jalan-jalan. Kalau untuk keserius belum ada. Memang hubungan itu sementara akan stuck, tapi di akhir tahun, sebelum akhir tahun akan ada jawaban, dimana dia saat ini lagi meyakinkan dirinya gitu ya karena di sini dia lagi berusaha untuk memperbaiki kehidupannya ya, bukan pola hidupnya, kehidupannya seperti itu. Cinta ya cinta, sayang ya sayang, cuman dia memang belum bisa menjawab atau belum bisa memberi kepastian waktu atau bulan-bulan ini atau sepanjang tahun ini ya, tapi nanti sebelum akhir tahun insya Allah dia akan memberikan jawaban yang pasti untuk kamu ya, karena di sini dia juga baru berusaha untuk membangun kehidupannya, berusaha atau berjuang untuk memperbaiki kehidupannya seperti itu. Dan dia berjuang itu buat apa? Untuk kehidupan bersama kamu gitu. Baru berusaha. Memang untuk sementara hubungan ini masih stuck. Berarti dia serius, dia sudah terlanjur nyaman sama kamu dan terlanjur sayang sama kamu gitu. Jadi banyak yang dia pikirkan untuk kedepannya bersama kamu. Kalau seperti ini boleh kamu pikirkan. Kalau tidak, kasih kesempatan ya 3 bulan gitu. Tahun depan yakin nggak gitu. Bawa dulu orang tua ke rumah gitu, minimal untuk mempertanggungjawabkan saat dia terjadi sesuatu ya kan gitu. Dan kamu diminta untuk berlaku bijaksana, dia juga bijaksana untuk mengambil sebuah keputusan untuk merenungkan, meyakinkan diri dan berusaha untuk memperbaiki hidupnya, karena bagi dia menghalalkan anak orang itu ibaratnya memegang atau mengambil tanggung jawab anak orang ya kan, seperti itu. Dan orang yang cinta itu tidak ingin membuat kita sengsara gitu ya. Itu yang ada di pikiran dia tentang sebuah kepastian yang akan diberikan ke kamu nanti di akhir tahun ini. Saat ini dia lebih ke berjuang untuk perbaikan kehidupannya ke depannya, agar supaya tidak membuat hubungan yang dia inginkan itu cuma sebatas 2 bulan selesai, 3 bulan selesai, tapi dia ingin bersama kamu selamanya. Dan semoga kamu juga bisa menerima keadaan dia gitu ya gitu. Dia akan melakukan sebuah tindakan besar, misalkan dia akan berusaha keras kayak gitu, berusaha keras untuk ya misalkan untuk mengumpulkan pundi-pundi karena ya mau menikahi anak orang atau mau menseriusi anak orang atau mau menghalalkan anak orang, itu kan butuh biaya, nggak cuma butuh I love you atau butuh kata ayo kita menikah, tetapi rentetannya ya itu banyak, pernik-perniknya perintilannya itu banyak buat maskulin ya. Jadi kalau kamu punya cowok yang atau punya pasangan yang seperti itu, kasih kesempatan 3 bulan. Kalau memang dia nggak ada jawaban yang pasti, ya goodbye aja. Kalau jodoh tidak kemana, jangan takut, karena mutlak jodoh itu di tangan Gusti Allah. Kita itu cuma diwajibkan untuk berikhtiar yang mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria, bukan kriteria aja, kita nggak boleh menaruh atau menargetkan kriteria, tapi lebih minimal itu ya sayang sama kita, soleh, kalau soleh atau soleha, intinya nggak kekurangan tentang keyakinan tentang agama kayak gitu ya, bukan tidak harus religius banget, tetapi paling tidak dia imannya bisa lihat gitu loh, bisa membawa kita untuk kebaikan gitu ya kan, seperti itu ya. Ada potensi untuk menikahi kamu nanti ke depannya, memang ada sih ya, ada potensi untuk menikahi kamu. Itu yang sekira yang akan disampaikan dia di akhir tahun ini.
Tapi semua kamu ada harapan ke situ, tapi jangan terlalu berharap dan mencintai apapun karena Allah, karena kekuasaan mutlak ada di Allah ya, seperti itu. Bermohon yang terbaik pada Allah. Berikan aku yang terbaik ya Allah, seperti itu. Karena yang baik bagi Allah pasti baik buat kita, tapi yang baik buat kita belum tentu baik bagi Allah, seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi. Yang terakhir di sini, kebimbangan selalu mendera dia, selalu merasa khawatir nggak bisa membahagiain, khawatir nggak bisa memberikan sebuah pembuktian atau nggak bisa merealisasikan itu yang ada saat ini, yang ada di pikiran dia, yang selalu mengganggu pikiran dia. Tetapi dia akan berusaha keras untuk bisa mewujudkan seperti itu, dan ditutup dengan sebuah keputusan, dan kamu pun tidak boleh menjudge seseorang itu sesuai apa yang kamu lihat. Jadi itulah keputusan dia yang akan dia sampaikan nanti. Tapi kita lihat dulu perkembangan dia ya, bahwa dia saat ini lagi dalam proses memperbaiki kehidupannya, proses untuk menyiapkan dirinya untuk menjadi seseorang yang lebih bertanggung jawab, seperti itu. Paham? Oke. Tetap fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup: kesehatan, kebahagiaan, dan pemenuhan spiritualmu ya. Ini. Kemudian alam semesta ya mengisyaratkan agar kamu tetap fokus pada tujuan yang ingin kamu capai dan menarik energi positif ke arah masa depanmu ya. Kemudian ini untuk kamu ya, untuk dia juga yang menonton, intinya kamu sedang menuju ke jalan yang benar. Keberuntungan akan menyambutmu. Amin, amin. Kemudian kita lihat pertumbuhan spiritual ya, keharmonisan dalam hubungan, stabilitas keuangan, dan pertumbuhan spiritual akan terbentuk di hidupmu. Jadi pelan-pelan, mudah-mudahan ini memang betul-betul akan terjadi untuk kamu di akhir tahun nanti. Betul-betul sebuah jawaban, kepastian yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik dan lebih baik. Jalan menuju kesuksesan, jalan dan awal baru. Kamu berada di ambang terobosan material dan pencerahan. Kamu akan segera menemukan pasangan baru jika kamu lajang. Oke ya. Amin, amin. Jadi segala sesuatu itu butuh proses, dan seperti hanya sekarang yang dia rasakan, dia jalanin adalah proses. Dan proses itu kamu bisa tunggu hingga akhir tahun ini, karena dia akhir tahun ini akan memberikan sebuah akan menyampaikan sesuatu sebelum akhir tahun itu ya, mudah-mudahan ya. Oke. Semua baik-baik saja ini untuk kamu ya. Kemudian selanjutnya ada growth, tentang sebuah pertumbuhan daripada hubungan kamu nanti. Akan ada pertumbuhan ya. Tumbuh itu dari bawah ya kan, dari temenan, pacaran, terus komitmen menuju ke sebuah tujuan. Nah, seperti itulah. Akan adanya membuka lembaran baru. Kamu harus berani membuka lembaran baru seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan. Makanya cintailah orang yang kamu cintai itu karena Allah, atau apapun yang ada di dunia ini karena Allah. Karena apa? Karena supaya kamu tidak merasa sakit seandainya kamu ditinggalkan, atau kamu tidak seperti ekspektasi kamu ya, tidak seperti harapan kamu ya, seperti itu. Dan kemudian ada struggle. Dalam hubungan pun dibutuhkan perjuangan, termasuk kamu, jangan dia saja ya kan. Dan stripping illusion, hilangkan ilusi ya, hilangkan khayalan bahwa menikah itu indah, bahwa pacaran indah. Intinya sebuah hubungan itu pasti ada yang disebut dengan lika-liku. Ada kesandungnya, ada terjatuhnya, ada menangisnya, ada tertawa hahaha-hahanya ya, ada kebahagiaan ya. Sepertilah dinamika asmara ya. Jadi tidak boleh streaming illusion, atau kamu harus streaming illusion atau menghilangkan khayalan. Jadi
hidup itu kenyataan ya, bukan berhayal ya. Seperti menjalin sebuah hubungan juga itu bukan khayalan ya. Jangan berandai-andai supaya kamu tidak terkejut seandainya terjadi sesuatu, ternyata menikah itu seperti ini. Nah gitu ya kan, lebih banyak belajar dari orang-orang yang lebih mengerti atau yang pernah menjalani, supaya kamu mempunyai sebuah ilmu ya, ilmu dari atau ilmu pengetahuan tentang sebuah hubungan dari orang-orang yang lebih ya, lebih dari kamu atau lebih paham tentang hubungan, atau dia sendiri pernah mengalami sebuah lika-liku hubungan itu seperti apa. Oke, sobat-sobat, semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Gitu. Sekarang terakhir kita akan kasih pesan untuk kamu versi Gondes ya. Kita akan ambil 5. Kita ambil dari bawah, dari tengah, dari atas, kemudian dari bawah lagi. Ini pesan untuk kamu versi Gondes ya. Kita akan buka satu persatu. Pertimbangkan kembali ya. Kamu kalau memang harus mempertimbangkan hubungan ini, pertimbangkan, jangan gegabah. Introspeksi diri ya. Introspeksi diri ini begini, karena rumah tangga itu kan bukan ajang bertanding, bukan ajang untuk ya bertanding ya, lebih kompetisi gitu, bukan, tapi untuk saling. Jangan mencari benar kalau dalam hubungan, lebih baik mencari siapa yang salah ya, siapa yang salah, atau merasa mencari pada diri kita tuh yang salah gitu. Jadi jangan aku ini kamu gini ya, enggak. Tapi kalau untuk mencapai sebuah target kerukunan atau keharmonisan, kalau kita berdebat dengan pasangan itu jangan mencari merasa benar gitu ya kan, agar supaya masalah cepat selesai tuh ya kan, harus saling introspeksi diri. Selesaikan masalah lama baru membuka masalah baru. Kalau kamu masih ada masalah lama, selesaikan dulu, baru kamu membuka lembaran baru dengan orang baru, supaya nanti di saat kamu sudah bersama yang baru tidak membawa masalah di masa lalu, tidak membawa masalah-masa lalu. Jangan mempermainkan hubungan ini yang terpenting ya. Jangan memakai topeng. Kalau kamu suka ya bilang suka, kalau nggak suka ya bilang nggak suka. Jadi lebih clearnya tuh seperti itu. Jadi nggak mempermainkan hubungan. Berdoalah untuk segala hubunganmu yang terbaik. Yang pasti jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu ya. Karena sesuatu yang melampaui batas biasanya itu banyak mengecewakan. Nanti kalau terjadi sesuatu akan kecewa, dan segala sesuatu yang melampaui batasan itu biasanya kurang baik, seperti itu ya. Oke sahabat semua, semoga ini bisa bermanfaat ya. Tunggu akhir tahun, kesabaran pasti diuji ya di dalam proses hubungan kamu, dan yang pasti berdoa, bermohon tetap jadi orang baik. Kalaupun seandainya harus berpisah baik-baik ya. Kenalnya baik-baik, pisahnya juga harus baik-baik, seperti itu ya. Jangan pernah mencari merasa benar sendiri. Yang lebih baik itu dikompromikan, diomongin, atau saling dibicarakan. Kalau ada masalah besar segera diperkecil, kalau sudah kecil hilangkan. Menerima segala keadaan, itu yang kita tuju secara spiritual ya. Dan berdoa, karena berdoa itu lebih dahsyat ya, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik. Oke sahabat semua, akhir kata wassalam. Oke, ada yang bisikan energi yang tertumpah apa? Yang tertumpah dan tercurah di tebaran kartu ini adalah ada energi Leo, ada Taurus, ada Virgo, ada Aries, kemudian ada Cancer, dan terakhir ada The Hermit. The Hermit itu lebih ke Virgo, seperti itu ya. Ada elemen tanah, elemen api, elemen udara, dan ada elemen air ya. Oke sahabat semua, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian menyukai video ini silahkan subscribe, jangan lupa komennya sebanyak-banyaknya, dan yang ingin personal reading silahkan personal reading, hubungi nomor Gondes ya. Di sini nanti akan selalu diberikan nomor WA, di situ akan dilampirkan ya. Oke, segala sesuatu tetap melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.
Allah memberkatimu, amin. Bye.